Salam sejahtera buat saudaraku semua dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali pada bagian ketiga tema besar kita, untuk apa aku ada di dunia ini? Untuk apa saya hidup? Untuk apa Anda hidup? Kita akan memasuki bagian ketiga yang membahas apakah yang menggerakkan kehidupan Anda? Apakah yang menggerakkan kehidupan kita? Kehidupan setiap orang digerakkan oleh sesuatu. Kebanyakan kamus memberikan definisi drive atau menggerakkan sebagai membimbing, mengendalikan, atau mengarahkan. Entah itu mengemudi mobil, memalu paku, atau menendang bola. Kita membimbing, mengendalikan, dan mengarahkannya pada saat itu. Kekuatan apakah yang menggerakkan kehidupan kita? Saat ini mungkin kita digerakkan oleh suatu masalah, suatu tekanan, atau suatu batas waktu. Kita mungkin digerakkan oleh ingatan yang menyakitkan, ketakutan yang menghantui, atau keyakinan yang tidak disadari. Ada ratusan keadaan, nilai, dan emosi yang dapat mendorong kehidupan kita. Berikut ada 5 dari yang paling umum. Yang pertama, banyak orang digerakkan oleh rasa bersalah. Mereka menghabiskan hidup berlari dari penyesalan dan menyembunyikan rasa malu. Ya, orang-orang yang digerakkan rasa bersalah sebenarnya dimanipulasi oleh ingatan. Mereka mengizinkan masa lalu mengendalikan masa depan mereka. Mereka sering tanpa sadar menghukum diri sendiri dengan merusak keberhasilan sendiri. Ketika Kain berdosa, rasa bersalahnya memisahkan dia dari hadirat Tuhan, dan Tuhan berkata apa? Engkau akan menjadi pengembara yang tidak punya perhentian di muka bumi ini. Nah, itu menggambarkan kebanyakan orang hari ini mengembara dalam hidup tanpa suatu tujuan. Kita adalah produk masa lalu, ya, tetapi kita tidak perlu menjadi tawanannya. Tujuan Tuhan tidak dibatasi oleh masa lalu kita. Tuhan mengubahkan seorang pembunuh bernama Musa menjadi seorang pemimpin. Dan Tuhan mengubahkan seorang pengecut yang bernama Gideon menjadi pahlawan yang gagah berani. Dan saya yakin Tuhan dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan di dalam sisa-sisa kehidupan kita juga. Tuhan memang ahli dalam memberikan awal yang baru. Alkitab mencatat, berbahagialah mereka yang diampuni kesalahannya. Betapa leganya bagi mereka yang telah mengakui dosa-dosa mereka dan dibersihkan riwayatnya oleh Tuhan. Bagian kedua, yakni banyak orang digerakkan oleh kebencian dan kemarahan. Ya, mereka terus mencengkram sakit hati itu dan tidak pernah mengatasinya. Mereka bukannya melepaskan sakit hati melalui pengampunan, tetapi justru menghidupkannya berulang-ulang kali di dalam pikirannya. Sebagian orang yang digerakkan oleh kebencian, diam, bungkam, dan menyimpan kemarahan mereka. Sedangkan yang lain meledakkan kemarahan itu kepada orang lain. Nah, kedua respon ini tidak sehat dan tidak menolong sama sekali. Kebencian selalu menyakiti kita lebih dari orang yang kita benci. Nah, ketika orang yang menimbulkan kemarahan itu mungkin sudah melupakan apa yang ia lakukan dan dia melanjutkan kehidupannya. Sedangkan kita masih terus menikmati luka batin kita dan terus mengenang, bahkan mengabadikan masa lalu kita. Jadi perhatikanlah, mereka yang telah menyakiti kita di masa lalu tidak terus menyakiti kita sekarang, kecuali kita yang menyimpan rasa sakit itu
melalui kebencian. Masa lalu kita sudah lewat. Tidak ada yang akan dapat mengubahnya. Kita hanya menyakiti diri sendiri dengan kepahitan kita. Nah, demi kebaikan kita, belajarlah dari orang-orang yang sudah melepaskan masa lalunya. Alkitab mencatat, membuat diri sangat cemas dengan kebencian adalah hal-hal yang bodoh dan tak masuk akal. Kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga, banyak orang digerakkan oleh ketakutan. Ya, ketakutan mereka mungkin adalah akibat dari pengalaman traumatis, harapan yang tidak realistis, tumbuh dalam keluarga yang sangat dikendalikan, atau bahkan cenderung genetik. Artinya genetik adalah bawaan keluarga. Apapun penyebabnya, mereka yang digerakkan oleh rasa takut sering kehilangan kesempatan besar karena mereka tidak berani melangkah keluar. Mereka hanya merasa aman, menghindari risiko, dan mencoba memelihara apa yang dia rasakan. Ketakutan adalah penjara yang dibuat diri sendiri yang akan menghalangi kita menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kita harus melawannya dengan senjata iman dan kasih. Apa kata Alkitab? Di dalam kasih tidak ada ketakutan, karena ketakutan melumpuhkan. Maka hidup yang penuh dengan ketakutan, ketakutan akan kematian, akan penghakiman, belumlah sepenuhnya dibentuk di dalam kasih. Yang keempat, banyak orang digerakkan oleh materialisme. Ya, keinginan mereka untuk memiliki menjadi tujuan utama dalam hidup mereka. Dorongan untuk selalu menginginkan lebih banyak didasarkan pada konsep yang keliru, yang mengatakan bahwa memiliki lebih banyak akan membuatku merasa lebih bahagia, lebih penting, dan lebih aman. Tetapi hal tersebut tidak benar. Kepemilikan hanya memberikan kebahagiaan sementara, karena benda tidak berubah. Kita akhirnya merasa bosan dan menginginkan yang lebih baru, lebih besar, dan yang lebih baik. Nah, jika memiliki lebih banyak, aku menjadi lebih penting. Ini adalah sebuah pernyataan yang juga merupakan sebuah mitos. Nilai diri kita, harga diri kita, dan nilai benda tidaklah sama. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh harta yang kita punya. Dan Tuhan berkata bahwa hal-hal yang paling berharga dalam hidup bukanlah harta. Mitos paling umum tentang uang adalah yang sering kita dengarkan, bahwa memiliki lebih banyak uang akan membuatku lebih aman. Itu tidak benar. Kekayaan dapat hilang dalam sekejap melalui faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Keamanan yang sebenarnya hanya dapat ditemukan pada apa yang tidak pernah dapat diambil dari kita, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, bagian kelima, banyak orang digerakkan oleh kebutuhan untuk diterima. Ya, mereka membiarkan harapan orang tua atau pasangan hidupnya, atau anak-anaknya, atau guru, atau teman yang mengendalikan kehidupan mereka. Banyak orang dewasa masih mencoba mendapatkan pengakuan dari orang tua yang sulit disenangkan. Sebagian orang lainnya didorong oleh tekanan teman-teman sebaya yang selalu mengkhawatirkan pendapat orang lain. Sayangnya, mereka yang melakukan itu biasanya hanyut di dalamnya. Saya tidak mengetahui semua kunci yang diperlukan untuk sukses, tetapi satu kunci untuk gagal adalah mencoba untuk menyenangkan semua orang. Mencoba untuk menyenangkan semua orang. Dikendalikan oleh pendapat orang lain adalah jalan yang pasti menuju kehilangan tujuan Tuhan untuk kehidupan kita. Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun
dapat melayani dua tuan. Ada kekuatan lain yang dapat menggerakkan kehidupan kita, tetapi semua menuju ke jalan yang buntu. Perjalanan sesi-sesi audio dari bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga, bahkan bagian selanjutnya akan menunjukkan kepada kita, kepada Anda, saudaraku, bagaimana kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Suatu kehidupan yang dipimpin, dikendalikan, dan diarahkan oleh tujuan Tuhan. Tidak ada hal yang lebih berarti dari mengetahui tujuan Tuhan untuk kehidupan kita, dan tidak ada yang dapat menggantikannya jika kita tidak mengetahuinya. Tanpa tujuan hidup, hidup akan menjadi suatu gerakan, suatu kehidupan tanpa arti, tanpa arah, dan tanpa alasan. Tanpa tujuan, hidup menjadi tidak berarti, dangkal, dan tidak terarah. Saudaraku, ada 5 manfaat besar dari kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Yang pertama, dengan mengenali tujuan hidup, kita memberikan arti pada kehidupan kita. Ya, kita diciptakan untuk mempunyai arti. Karena itulah orang mencari cara untuk menemukannya. Contohnya seperti astrologi atau ilmu kebatinan. Jika hidup mempunyai arti, kita dapat menanggung hampir seluruh masalah. Dan tanpa itu, tidak ada yang dapat ditanggung. Seorang pemuda berusia 20-an menuliskan pernyataan seperti ini. Aku merasa gagal karena aku berjuang untuk menjadi berarti. Dan aku bahkan tidak tahu apakah itu. Yang aku ketahui hanyalah bertahan. Suatu hari nanti, jika aku menemukan tujuan, aku akan merasa mulai hidup. Ya, tanpa Tuhan, hidup tidak mempunyai tujuan. Dan tanpa tujuan, hidup tidak mempunyai arti. Tanpa arti, kehidupan tidak mempunyai kepentingan atau harapan. Dalam Alkitab, banyak orang mengekspresikan keputusasaan ini. Yesaya mengeluh seperti ini. Aku telah bekerja tanpa tujuan. Aku telah memakai kekuatanku dengan sia-sia dan tidak untuk apa-apa. Sementara Ayub berkata seperti ini. Hari-hari berlalu dengan cepat dan berakhir tanpa harapan. Dan aku menyerah. Aku bosan hidup. Tinggalkan aku sendiri, hidupku tidak berarti. Tragedi paling besar bukanlah kematian, tetapi hidup tanpa tujuan. Harapan sama pentingnya seperti udara dan air dalam hidup kita. Kita memerlukan harapan untuk bertahan. Seorang dokter yang bernama Dr. Bernie Siegel dapat memprediksi pasien kanker mana yang akan bertahan lama dengan pertanyaan ini. Anda mau hidup sampai usia 100 tahun? Anda mau hidup sampai berusia 100 tahun? Mereka yang benar-benar memiliki tujuan hidup menjawab ya. Dan hampir dapat dipastikan mereka adalah orang-orang yang dapat bertahan. Harapan muncul karena ada tujuan. Jika kita merasa tidak berpengharapan, bertahanlah. Perubahan luar biasa akan terjadi di dalam kehidupan kita di saat kita mulai menjalaninya dengan tujuan. Tuhan berkata demikian. Aku mengetahui rancangan-rancanganku untukmu. Aku mempunyai rencana-rencana yang baik untukmu, bukan rencana-rencana untuk menyakitimu. Aku akan memberikanmu harapan dan masa depan yang baik. Mungkin kita merasa sedang menghadapi situasi yang sulit. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak dari yang pernah kita minta atau mimpikan. Jauh melebihi doa-doa, keinginan-keinginan, pemikiran-pemikiran, ataupun harapan-harapan kita. Nah, bagian kedua,
Dengan mengetahui tujuan hidup, kita menyederhanakan kehidupan kita. Artinya, itu akan menetapkan apa yang perlu dan yang tidak perlu kita lakukan. Tujuan kita menjadi standar yang dapat kita pakai untuk mengevaluasi kegiatan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Kita harus bertanya, apakah kegiatan ini membantuku memenuhi salah satu tujuan Tuhan dalam hidupku? Tanpa tujuan yang jelas, kita tidak mempunyai fondasi untuk mengambil keputusan, mengalokasikan waktu, dan memakai sumber daya yang kita punya. Kita akan cenderung membuat pilihan berdasarkan situasi, tekanan, dan perasaan kita pada saat itu. Orang yang tidak mengetahui tujuannya mencoba untuk melakukan terlalu banyak hal, dan itulah yang menyebabkan stres, keletihan, dan konflik dengan yang lain. Mustahil melakukan segala sesuatu yang orang lain minta untuk kita lakukan. Kita hanya mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jika kita tidak dapat menyelesaikannya, itu berarti kita mencoba melakukan lebih banyak dari yang Tuhan inginkan. Nah, kehidupan yang digerakkan oleh tujuan membawa kita pada suatu gaya hidup yang lebih sederhana dan jadwal waktu yang lebih masuk akal. Alkitab mencatat, kehidupan yang suka pamer dan penuh kepura-puraan adalah kehidupan yang kosong. Kehidupan yang sederhana adalah kehidupan yang penuh. Kehidupan seperti itu juga akan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan damai sejahtera yang sempurna kepada mereka yang dengan teguh mengikuti tujuan dan percaya kepadanya. Yang ketiga, dengan mengetahui tujuan hidup, kita memberikan fokus pada kehidupan kita. Itu memusatkan upaya dan energi pada apa yang penting. Kita menjadi efektif dengan bersifat selektif. Memang sifat manusia mudah dibelokkan oleh hal-hal yang kecil. Tanpa tujuan yang jelas, kita akan terus berubah arah, berubah pekerjaan, berubah hubungan, berubah gereja, atau hal-hal lain. Dengan berharap bahwa setiap perubahan akan menyelesaikan kebingungan atau mengisi kekosongan hati kita. Ya, kita berpikir mungkin sekarang akan berbeda, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Apa itu? Yakni kurangnya fokus dan tujuan. Alkitab berkata, jangan hidup sembarangan, semaunya. Pastikanlah supaya engkau mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Kuasa pemusatan perhatian dapat dilihat dalam sebuah cahaya. Cahaya yang menyebar hanya memiliki kekuatan atau dampak yang kecil. Tetapi bila kita memusatkan energinya dan memusatkan fokus dengan kaca pembesar, sebuah cahaya matahari dapat difokuskan untuk membakar rumput atau kertas. Ketika cahaya lebih difokuskan sebagai sinar laser, sinar itu dapat memotong baja. Tidak ada yang sama kuatnya dengan kehidupan yang terfokus, yaitu kehidupan yang mempunyai tujuan. Pria dan wanita yang telah membuat perbedaan besar dalam sejarah adalah pribadi-pribadi yang sangat fokus. Misalnya, Rasul Paulus yang dapat dikatakan sendirian memperluas kekristenan di seluruh kekaisaran Romawi. Rahasianya adalah kehidupan yang terfokus. Paulus berkata, aku memfokuskan seluruh energi pada satu hal, melupakan masa lalu dan memandang masa depan. Nah, jika kita ingin kehidupan kita memberikan dampak, fokuslah. Berhentilah bermain-main. Berhentilah melakukan semua hal yang tidak penting. Kurangilah aktivitas Anda. Pangkaslah kegiatan-kegiatan yang tidak penting dan lakukanlah hanya yang paling penting. Jangan pernah samakan
aktivitas Anda dengan produktivitas. Kita dapat menjadi sibuk tanpa tujuan, tetapi apa gunanya? Seperti kata Paulus, marilah kita memusatkan perhatian pada tujuan itu. Kita yang menginginkan semua yang disediakan Tuhan untuk kita. Yang keempat, saudaraku, dengan mengetahui fokus hidup, kita akan memotivasi kehidupan kita. Ya, tujuan selalu menimbulkan gairah atau semangat. Tidak ada yang lebih memberikan kekuatan dibanding dengan tujuan yang jelas. Sebaliknya, gairah atau semangat pasti memudar jika tidak ada tujuan hidup. Nah, biasanya pekerjaan yang tidak berartilah yang membuat kita letih, lesu, menguras energi, dan merampas sukacita kita, bukan karena kelebihan pekerjaan. George Bernard Shaw, seorang penulis, menuliskan, inilah sukacita sejati di dalam hidup, yakni mengerti bahwa kita dipakai untuk tujuan yang kita sadari sebagai hal yang besar, menjadi kekuatan alami, bukannya keluhan rasa sakit dan kesedihan yang egois, dengan menggerutu bahwa dunia tidak memberikan segala sesuatu untuk membuat kita bahagia. Itu sebuah pernyataan yang luar biasa dari seorang George Bernard Shaw. Yang kelima, saudaraku, dengan mengetahui fokus hidup, kita akan menyiapkan diri kita untuk menghadapi kekekalan. Ya, banyak orang menghabiskan waktu dalam hidup mereka untuk menciptakan warisan kekal di dalam bumi ini. Mereka ingin dikenang ketika mereka nanti sudah pergi. Tetapi yang paling penting bukanlah apa yang dikatakan orang lain tentang kehidupan kita, melainkan apa yang Tuhan katakan. Yang gagal dimengerti orang adalah bahwa semua pencapaian akhirnya akan lewat. Catatan-catatan akan menjadi rusak, reputasi akan memudar, dan pujian-pujian yang selama ini kita dapatkan akan dilupakan. Di sekolah tinggi, sasaran James Dobson, seorang pelajar, adalah menjadi juara tenis sekolah. Ia sangat bangga ketika pialanya diletakkan di lemari sekolah. Bertahun-tahun kemudian, seseorang mengirim piala itu kepadanya. Mereka menemukannya di tempat sampah ketika sekolah itu direnovasi. James berkata, pada saatnya semua pialamu akan dibuang orang lain. Ya, betul sekali. Hidup untuk menciptakan warisan duniawi adalah tujuan yang dangkal. Penggunaan waktu yang lebih bijaksana adalah membangun suatu warisan yang kekal. Keberadaan kita di bumi bukanlah untuk dikenang. Kita ada di sini untuk mempersiapkan diri menghadapi kekekalan. Pada suatu hari, kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan Ia akan memeriksa kehidupan kita, yakni ujian akhir sebelum memasuki kekekalan. Alkitab berkata, ingatlah, kita masing-masing akan berdiri sendiri di hadapan tahta penghakiman Tuhan. Ya, kita masing-masing akan diwajibkan mempertanggungjawabkan diri kita pribadi kepada Tuhan. Untunglah, Tuhan ingin kita lulus ujian. Jadi, Ia telah memberikan kita pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Dari Alkitab, kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan akan mengajukan dua pertanyaan penting ini. Yang pertama, pertanyaannya, saudaraku, adalah apakah yang engkau lakukan terhadap anakku, Yesus Kristus? Tuhan tidak akan menanyakan latar belakang agama Anda atau pandangan doktrin Anda. Satu-satunya hal yang penting adalah apakah Anda, saya, kita yang mendengarkan audio ini menerima apa yang dilakukan Yesus untuk kita, serta belajar untuk mengasihi dan percaya kepadanya. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku? Pertanyaan kedua, saudaraku, yang akan ditanyakan oleh Tuhan kepada kita adalah, apakah yang engkau lakukan atas pemberianku? Apa yang kita lakukan dengan kehidupan kita, dengan semua karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dengan semua talenta-talenta yang sudah Dia berikan kepada kita, dengan semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, semua energi, semua hubungan-hubungan dengan sesama kita, dan sumber daya yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Apakah kita memakainya untuk kepentingan sendiri, ataukah untuk tujuan yang Tuhan berikan kepada kita? Mempersiapkan kita, Anda, saudaraku, untuk menghadapi dua pertanyaan ini adalah tujuan dari audio yang kami bagikan ini. Pertanyaan pertama akan menentukan di mana kita akan mengalami kekekalan. Dengan kata lain, pertanyaan pertama akan menentukan di mana Anda akan mengalami kekekalan. Pertanyaan kedua akan menentukan apa yang kita lakukan dalam kekekalan. Dengan kata lain, pertanyaan kedua akan menentukan apa yang Anda lakukan dalam kekekalan. Pada akhir sesi audio yang akan kami lanjutkan, Anda akan siap menjawab kedua pertanyaan tersebut. Demikian, saudaraku, bagian ketiga yang bisa kami sampaikan. Kiranya kita tetap bersemangat untuk menantikan bagian keempat, dan tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat, dan mari renungkan bagian ketiga yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi Anda semua. Salam sejahtera. Terima kasih.